Shalom saudara yang terkasih, selamat berjumpa kembali di channel pelayanan ini. Senang sekali menjumpai saudara di kesempatan kali ini. Dan saya berdoa saudara sekalian senantiasa ada di dalam perlindungan, pertolongan, dan pemeliharaan Tuhan, dan senantiasa diberikan kesehatan, dan sejahtera dan sukacita. Hari ini kita akan membaca dari Titus 1 ayat 5 sampai 11, dan saya beri judul Muda, Mandiri, dan Teguh di dalam Tuhan. Jadi banyak berbicara tentang anak muda, tapi bukan berarti khusus untuk anak muda saja, tapi juga untuk siapa saja yang mempunyai tekad, semangat, dan jiwa muda bagi kemuliaan Tuhan. Baik, sebelum kita mulai membahas Titus 1 ayat 5 sampai 11, mohon bantuannya untuk subscribe, like, share, komen, dan jangan lupa klik loncengnya untuk terus mendukung channel pelayanan ini. Saya bacakan buat saudara sekalian. Titus 1 ayat 5 sampai 11. Aku telah meninggalkan engkau di Kreta dengan maksud ini, supaya engkau mengatur apa yang masih perlu diatur, dan supaya engkau menetapkan penatua-penatua di setiap kota, seperti yang telah kupesankan kepadamu, yakni orang-orang yang tak bercacat, yang mempunyai hanya satu istri, yang anak-anaknya hidup beriman dan tidak dapat dituduh karena hidup tidak senonoh atau hidup tidak tertib. Sebab sebagai pengatur rumah Allah, seorang pendidik jemaat harus tidak bercacat, tidak angkuh, bukan pemberang, bukan peminum, bukan pemarah, tidak serakah, melainkan suka memberi tumpangan, suka akan yang baik, bijaksana, adil, saleh, dapat menguasai diri, dan berpegang pada perkataan yang benar, yang sesuai dengan ajaran yang sehat, supaya ia sanggup menasihati orang berdasarkan ajaran itu, dan sanggup meyakinkan penentang-penentangnya. Karena sudah banyak orang hidup tidak tertib, terutama di antara mereka yang berpegang pada hukum sunat. Dengan omongan yang sia-sia mereka menyesatkan pikiran. Orang-orang semacam itu harus ditutup mulutnya, karena mereka mengacau banyak keluarga dengan mengajarkan yang tidak-tidak untuk mendapat untung yang memalukan. Saudara-saudara terkasih, ada saat di mana kita akan ditinggalkan sendiri untuk melatih kemandirian dan menjadi bijak di dalam mengambil setiap keputusan dan di dalam menjalankan suatu pelayanan. Kita melihat di awal-awal tadi bagaimana Titus ditinggal. Titus ditinggalkan dengan maksud supaya dia yang masih muda itu bisa mandiri dan melatih mengerjakan pelayanan gereja. Dan biasanya anak muda banyak alasan kalau dipanggil untuk pelayanan. Alasan masih sedang mencari kerja lah, masih sedang meniti karir lah, masih sibuk-sibuknya kerjaan atau bisnis lah, masih baru jadian sama pacar, masih fokus menggapai cita-cita dan sebagainya. Dan selalu ada alasan yang dalam tanda petik bagus untuk menghindar dari pelayanan. Dan memang iblis beserta dengan kroni-kroninya bisa menambahinya yang lebih bagus dan lebih logis lagi, supaya seseorang, khususnya mereka yang masih muda, itu menghindari panggilan pelayanan. Tapi mari kita lihat di Yeremia pasal 1 ayat 6, firman Tuhan katakan, dalam hal panggilan pelayanan, maka aku menjawab, Tuhan Allah, sesungguhnya aku tidak pandai berbicara, sebab aku ini masih muda. Tetapi Tuhan berfirman kepadaku, janganlah katakan aku ini masih muda, tetapi kepada siapa engkau kuutus, haruslah engkau pergi, dan apapun yang kuperintahkan kepadamu, haruslah kau sampaikan. Janganlah takut kepada mereka, sebab aku menyertai engkau untuk melepaskan engkau. Demikianlah firman Tuhan. Kita melihat bahwa Titus ditinggalkan di Kreta, yang sekarang adalah Kandia.
itu untuk menetapkan dan mengatur hal-hal dan hak-hak yang Rasul Paulus tinggalkan saat ia segera bertugas ke tempat lain, mengerjakan pelayanan ke tempat lain. Paulus memandang seluruh gereja dan bukan hanya Titus saja. Jadi ini juga yang seharusnya menjadi semangat gereja-gereja untuk tidak memikirkan diri sendiri, tetapi juga memikirkan tempat lain yang belum tersentuh Injil, memikirkan juga gereja lain yang sedang merintis, yang sedang membangun, yang membutuhkan dukungan, support, semangat, doa, dan sebagainya. Jadi mesti harus saling menolong, terutama terhadap mereka yang baru bertumbuh ataupun sedang merintis. Dan kalau memungkinkan juga bisa bersinergi mendukung pelayanan pekabaran Injil yang sudah dilakukan gereja-gereja di pedalaman maupun di pedesaan. Saudara yang terkasih, renungkan. Injil adalah untuk segala bangsa. Bukan hanya untuk gereja lokal sendiri, bukan hanya untuk kepentingan sinode sendiri, sinode tertentu sendiri, kelompok gereja tertentu sendiri. Karena itu penting untuk melengkapi jemaat maupun pelayan-pelayan gereja agar mereka mampu memberitakan Injil sampai dengan memuridkan kemanapun yang nantinya akan Tuhan utus. Karena itu Departemen Misi, Departemen Penginjilan, dan Pemuritan itu mesti dipersiapkan dengan baik-baik di setiap gereja. Kita melihat selanjutnya di situ bagaimana Rasul Paulus juga ikut merasakan seperti siapa orang yang menerima tulisannya sebagai orang yang terbuang. Paulus tidak hanya mengutus dan meninggalkan murid ataupun orang yang dipercaya untuk mengerjakan pelayanan di tempat-tempat baru yang asing, tetapi dia sendiri juga pergi melakukannya. Perhatikan ini. Dia tidak hanya sekedar mengutus muridnya pergi, tapi dia juga ikut pergi ke sana dan dia membagikan pengalaman dan nasihatnya untuk pelayan-pelayan yang masih baru di sana, khususnya pelayan-pelayan yang masih muda. Jadi di sini penting juga diperhatikan baik oleh gereja-gereja maupun STT, seminari-seminari, untuk jangan hanya sekedar mengutus di sana. Saudara juga mesti harus menengok mahasiswa saudara, murid saudara yang saudara utus, baik itu di pedalaman maupun pedesaan. Supaya saudara juga ikut merasakan bagaimana apa yang mereka rasakan, bukan hanya sekedar mengutus kemudian ditinggalkan begitu saja, tanpa tahu bagaimana kesulitan mereka, kendala mereka bagaimana, kebutuhan mereka bagaimana, tantangan yang dihadapi bagaimana. Saudara yang terkasih, kalau sekedar mengutus itu mudah sekali. Tapi yang jauh lebih penting adalah juga memperhatikan mereka yang diutus. Kalau pelayan hamba Tuhan seumur hidupnya hanya melayani di tempatnya sendiri saja, dia tidak akan tahu bagaimana Allah memelihara hamba-hamba Tuhan yang lain yang kondisinya jauh lebih susah dari dirinya sendiri. Dia tidak akan melihat bagaimana pemeliharaan Tuhan di tempat-tempat yang lain, dan dia juga tidak akan memenuhi amanat agung. Amanat agung itu pergi, keluar saudara, bukan hanya kumpul duduk manis di belakang meja saja, tapi juga merasakan pergi keluar, menjangkau, menyediakan waktu, berkorban, bahkan mungkin dengan biaya sendiri juga. Minimal dengan mengutus orang kepercayaannya untuk pergi memberitakan Injil dan memuridkan di tempat lain, dan dia juga akan sesekali ke sana untuk melihat perkembangannya dan mendukung apa yang dibutuhkan di sana. Saudara yang terkasih, surat ini adalah surat terbuka. Jadi dengan cara yang mulia, Paulus menulis surat ini bukan untuk dibaca Titus dalam kesendiriannya, tetapi dipublikasikan secara terbuka. Dipublikasikan, dibacakan pada jemaatnya supaya mereka mengerti dan mendapatkan terang di dalam pelayanan
di tempat di mana dia berada. Khususnya dalam menghadapi orang-orang yang keras kepala, pengajar-pengajar palsu, dan sebagainya. Dan kita lihat sekarang bagaimana statement Paulus. Paulus menyebut dirinya pelayan Allah. Ini menunjukkan suatu kerendahan hatinya. Dan kontras dengan banyak hamba Tuhan zaman sekarang yang bergaya bosi. Sudah merasa besar dan terkenal, tidak mau kalau tidak di hotel berbintang ataupun dijemput dengan mobil mewah dan sebagainya. Mungkin saudara-saudara juga pernah mendengar, pernah melihat pastors in style yang gayanya luar biasa, mewah dan sebagainya. Tanpa peduli betapa itu menimbulkan keresahan, menimbulkan syak di hati beberapa hamba Tuhan yang kekurangan. Sementara dalam pelayanan khususnya dia, Rasul Paulus, itu menyebut sebagai seorang Rasul Kristus. Ini menegaskan bahwa dirinya adalah seorang Rasul yang mempunyai tanggung jawab mengerjakan tugas pelayanan kerasulan, termasuk di dalam menentang ajaran guru-guru palsu saat itu. Pada prinsipnya, semua orang percaya disebut pelayan Allah, dan Kristus sendiri adalah kepalanya. Dan kita melihat di sini Titus ditinggal dengan tujuan untuk mengatur apa yang masih perlu diatur di tempat itu, yaitu untuk meningkatkan kualitas pelayanan yang pertama-tama. Jadi saudara-saudara, pekerjaan pelayanan itu harus terus dilakukan berkesinambungan dan juga diharapkan terus berkembang. Jadi perlu terus ditingkatkan kualitas pelayanan, termasuk juga spiritnya, semangatnya, kegiatannya di dalam melakukan pelayanan tempat tersebut. Bukan hanya dari segi kuantitas, jumlah jemaat atau orang yang dilayani makin hari makin terus bertambah, tetapi juga memperhatikan kualitas yang terus ditingkatkan. Bukan semata-mata untuk kenyamanan dan memuaskan orang atau jemaat tertentu, tetapi motivasi utamanya adalah untuk kemuliaan Tuhan. Jadi, pelayanan bukan hanya sekedar selesai dikunjungi, selesai dilayani, sudah. Bukan demikian, saudara. Tetapi komitmen minimal terus berhubungan, terus mementoring, terus memantau jemaat yang pernah dilayani di sana. Melihat bagaimana kondisi mereka di sana sekarang. Sedang mengalami tantangan, ancaman apa? Sedang kesulitan apa? Dan itu harus diperhatikan. Minimal dilakukan dengan kontak itu, diketahui bagaimana pertumbuhan jemaat di sana beserta dengan hamba Tuhannya. Jadi bisa saling berbagi informasi, bisa saling berkomunikasi, saling menguatkan, atau bahkan saling mendoakan. Karena kita tidak tahu jatuh bangun seseorang, menguat atau menurunnya iman seseorang. Saudara yang terkasih, tidak ada seorang pun yang mempunyai Superman rohani, yang mempunyai roh kerohanian, tingkat kerohanian seperti seorang Superman. Termasuk hamba Tuhan yang paling populer, yang paling top sekalipun. Jadi dengan berkomunikasi dan saling menguatkan, saling mendoakan tersebut dari hari ke hari bersama-sama, terus meningkatkan, memperbaiki kualitas pelayanan. Dan itu dilakukan semata-mata karena cinta Tuhan. Berikut adalah untuk mentabiskan para penatua di sana. Mentabiskan para penatua di setiap kota seperti yang telah Paulus tunjuk di pulau ini. Kita diberitahu bahwa ada 100 kota. Berapa banyak Injil yang telah diberitakan? Kita tidak diberitahu. Paulus meninggalkan Titus di tempat ini untuk tujuan mengatur gereja-gereja dan mengatur petugas untuk pelayanan yang kudus, untuk melaksanakan jabatan seorang penginjil.
mari kita melihat siapakah si penatua itu. Para penatua sebagai kelompok, yang pertama para penatua sebagai kelompok dengan kedudukan yang tertinggi, yang paling mempunyai hak istimewa, yang paling bertanggung jawab. Jadi penatua tugasnya itu mengatur. Penatua atau tua-tua itu tidak mutlak harus seorang yang usianya sudah tua. Jadi mereka menyebut presbiter atau tua-tua itu semata-mata hanya demi penghormatan. Mereka dipilih terutama dari orang-orang yang sudah tua karena usia tua pada umumnya mempunyai kebijaksanaan, mempunyai keseriusan, mempunyai kesungguhan dan pengalaman yang lebih banyak daripada yang muda-muda. Jadi 1 Timotius 4 ayat 12a, firman Tuhan katakan, jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadi tua-tua itu adalah sebagai anggota-anggota rumah Allah yang paling mempunyai hak-hak istimewa dan paling bertanggung jawab. Itu adalah yang paling terbuka terhadap penghakiman Allah. Posisi mereka, jabatan mereka, itu adalah yang paling terbuka terhadap penghakiman Allah. Dan semakin mendesaknya kebutuhan kesetiaan di dalam perhatian akan suatu pengembalaan di suatu tempat, di gereja di mana pada waktu itu dia ditugaskan atau ditempatkan. Jadi di situ dikatakan beberapa syarat-syarat penatua, yaitu orang-orang yang tak bercacat, yang mempunyai hanya satu istri, yang anak-anaknya hidup beriman, dan tak dapat dituduh karena hidup tidak senonoh atau hidup tidak tertib, tidak angkuh, bukan pemberang, bukan peminum, bukan pemarah, bukan serakah, melainkan yang suka memberi tumpangan, suka akan yang baik, bijaksana, adil, saleh, dapat menguasai diri, dan berpegang kepada perkataan yang benar yang sesuai dengan ajaran yang sehat, supaya ia sanggup menasihati orang berdasarkan ajaran itu dan sanggup meyakinkan penentang-penentangnya. Nah, sekarang kita melihat tugas penatua itu juga sebagai pengatur rumah Allah, sebagai penilik jemaat. Kalau kita perhatikan syarat-syarat penatua tadi, jelas ini adalah jabatan yang tidak main-main. Itu bukan jabatan yang asal-asalan. Jadi juga tidak bisa diserahkan asal-asalan begitu saja. Karena ini menyangkut pelayanan total kepada jemaat. Dan memang syarat-syaratnya begitu ketat. Namun sebisa mungkin setiap penatua yang akan diangkat paling tidak mendekati persyaratan di atas. Ya karena kita tahu semua orang berdosa, masing-masing mempunyai kelemahan pribadi. Ini yang mesti digali dengan mendalam sebelum seseorang diangkat menjadi penatua, supaya dia juga berjuang dengan sungguh-sungguh melawan mengatasi kelemahannya itu. Dan dikatakan di sana banyak orang yang tidak tertib hidupnya, terutama yang berpegang pada hukum sunat. Kita melihat sekarang tertib hidup. Sebagai orang percaya, kita mesti menjalani hidup ini dengan tertib. Sebab orang melihat hidup kita, apakah itu mencerminkan kemuliaan Tuhan ataukah malah sebaliknya, mempermalukan Tuhan. Dikatakan di situ juga bicara tentang sunat. Makna teologis sunat adalah untuk memperingatkan bahwa mereka adalah bangsa pilihan, agar supaya bisa menjaga kekudusannya, terutama berkaitan dengan kawin campur. Karena Mesias telah dinubuatkan lahir dari bangsa Israel. Sebab kalau Israel kawin campur dan tidak ada hukum yang mengatur, maka bisa-bisa bangsa Israel asli musnah. Dan untuk menjaga kemurnian bangsa Israel itulah hukum sunat berlaku. Namun setelah Mesias, setelah Kristusnya sudah datang, maka hukum-hukum seremonial itu pun sudah tidak berlaku lagi, seperti sunat, menyembelih korban, dan sebagainya.
Itu artinya boleh sunat asal bukan dengan alasan yang rohani seperti kesalehan atau bahkan keselamatan, tapi hanya untuk kesehatan, untuk kebersihan dan sebagainya misalnya. Sebab kita ini diselamatkan hanya oleh iman percaya kepada Yesus sebagai satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat. Juga adalah penghinaan bagi Kristus kalau orang Kristen ikut menyembelih korban. Sebab itu adalah penghinaan terhadap pengorbanan yang sudah Yesus lakukan di kayu salib. Jadi di sana ada banyak hal yang sulit diatur. Dan Paulus menetapkan sebuah peraturan umum yang seharusnya berlaku di mana-mana, agar Titus lebih memperhatikan dan mematuhinya. Peringatan berikutnya adalah supaya waspada terhadap orang yang keras kepala dan waspada terhadap penyesatan. Orang-orang yang keras kepala dan penyesat itu ada seperti menjadi suatu paket, ya. Keras kepala, penyesat itu seperti satu paket, saudara. Dan biasanya para penyesat memang orang yang keras kepala, merasa dirinya paling benar, menganggap yang lainnya sesat. Dan ciri penyesat yang paling mudah dikenali adalah kalau menganggap yang lain sesat dan dirinya saja yang paling benar, padahal ajarannya tidak sesuai atau bahkan bertentangan dengan kitab suci. Kita bisa memberikan contoh, misalnya saksi-saksi Yehova, Mormon, kelompok Unitarian dan sebagainya. Disebutkan di situ orang yang keras kepala. Rasul Paulus memperingatkan Titus bahwa dia harus berurusan dengan banyak orang yang keras kepala dan tidak dapat diperbaiki. Banyak yang sombong dengan kesombongan dan omong kosong dan banyak penyesat. Dan sebagai pemimpin, Titus diminta siap untuk menentangnya. Ketika setan menggunakan usaha maksimalnya agar orang-orang percaya tetap ceroboh dan tidak aktif di dalam pelayanan, seolah-olah berada di dalam keadaan yang damai. Orang-orang yang dihadapi Titus adalah orang-orang yang tidak taat, yang tidak dapat diperbaiki. Mereka adalah orang-orang yang tidak tahan untuk dibawa untuk taat dan melepaskan ketundukan mereka. Mereka juga adalah para penyesat. Orang-orang menyesatkan pikiran dengan omongan yang sia-sia, yang bertentangan dengan firman Tuhan, terutama yang menyatakan harus disunat supaya selamat. Padahal keselamatan hanya ada di dalam Yesus. Matthew Henry mengatakan, saudara, dijelaskan di sana tentang guru-guru palsu. Para pelayan yang setia harus menentang pada saat-saat yang tepat di mana kebodohan mereka dinyatakan. Jadi mereka ini adalah pembicara yang sia-sia, penulis doktrin palsu yang kemudian dikontraskan dengan doktrin yang berguna dan solid. Kalau doktrin atau pengajaran di dalam gereja solid, kuat, dan berpegang teguh pada kebenaran firman Tuhan, maka jemaat tidak akan mudah terombang-ambing oleh berbagai macam rupa-rupa angin pengajaran. Dikatakan juga di situ orang-orang yang hidupnya sembrono, yang ucapannya tidak mengandung apa-apa selain tong kosong nyaring bunyinya. Mereka tidak berkontribusi pada kesalehan dan ketakutan akan Tuhan. Dan orang yang sama ini menipu pikiran banyak orang. Juga dikatakan di situ guru-guru palsu. Guru-guru palsu murahan semacam ini menarik dan mencoba mempesona pikiran manusia sehingga tidak lagi menerima doktrin pengajaran yang sehat, yang sesuai dengan firman Tuhan, yang sesuai dengan kitab suci. Mereka memiliki tujuan akhir dengan apa yang mereka lakukan, yaitu melayani kepentingan duniawi dengan berpura-pura agamis. Karena cinta uang adalah akar dari semua kejahatan. Nah, hal ini harus dilawan dan dipermalukan dengan doktrin yang sehat dari kitab suci. Tindakan yang memalukan, celaan orang-orang kafir harus jauh dari orang Kristen.
kepalsuan dan kebohongan, kerajinan dan kekejaman yang iri, praktek brutal dan sensual, dan kelambanan dan kemalasan adalah dosa yang dikutuk bahkan oleh cahaya alam. Tapi kelemah lembutan Kristen jauh dari pengecut yang melewati dosa dan kesalahan, seperti kemarahan dan ketidaksabaran. Teguran yang paling tajam itu harus mengarah pada kebaikan orang-orang yang ditegur. Dan kejahatan di dalam iman adalah hal yang paling diinginkan dan yang perlu untuk terus diusahakan. Bagi orang-orang najis dan tidak percaya, tidak ada yang murni. Mereka menyalahgunakan dan mengubah hal-hal yang halal dan baik menjadi dosa. Saudara yang terkasih, banyak yang mengaku mengenal Tuhan, namun dalam hidup mereka menolak dan menolaknya terus. Lihatlah keadaan yang menyedihkan orang munafik, seperti memiliki bentuk kesalehan namun tanpa kekuatan. Berhati-hati agar itu tidak berlaku pada diri kita sendiri. Dikatakan di sana tidak boleh hanya diam terhadap penyesat dan guru-guru palsu. Perhatikan bahwa kita tidak boleh tinggal diam terhadap penyesat-penyesat model seperti itu. Firman Tuhan katakan orang-orang semacam itu harus ditutup mulutnya, harus disumpal mulutnya, dalam menyatakan bahwa ajaran itu sesat. Kalau kesesatan dibiarkan begitu saja, maka akan terus merajalela dan masuk kemana-mana. Mereka akan mengacu banyak keluarga dengan mengajarkan yang tidak-tidak, dan biasanya untuk mendapatkan untung bagi dirinya sendiri. Perhatikan saudara yang terkasih, pelajari dan lihatlah gereja-gereja. Pada saat kekayaan, kesuksesan, kemakmuran itu yang ditekankan terus-menerus dari hari-hari, dari minggu ke minggu, dari tahun ke tahun, waspadalah. Kalau tidak ada terang Injil yang diberitakan di sana, kalau tidak ada salib Kristus yang diberitakan di sana sama sekali, maka waspadalah. Orang yang tidak cinta kebenaran tidak peduli dengan apapun, karena pikirannya hanya untuk mendapatkan keuntungan pribadi. Mereka hanya pelayan-pelayan itu hanya memikirkan perut mereka sendiri. Karena itu waspada terhadap ajaran apapun. Dan senantiasa recheck dengan firman Tuhan. Apa kata firman Tuhan untuk apa yang telah disampaikan itu? Itulah yang harus kita taati, yang harus kita kerjakan. Apakah itu sesuai dengan firman Tuhan atau tidak? Kalau sesuai, tunduk, taat, patuh, dan lakukan sesuai dengan firman Tuhan. Tidak peduli siapapun yang menyampaikan kebenaran tersebut. Kalau tidak sesuai, jangan lakukan dan jangan dipercayai. Saudara yang terkasih, Titus masih muda seperti Timotius, namun tanggung jawabnya cukup besar karena berurusan dengan penatua-penatua, aturan gereja yang harus dijalankan dengan tertib dan berhadapan dengan para penyesat dan guru-guru palsu. Namun meski masih muda, jadilah teladan dalam perkataan dan perbuatan, dan bijak dengan berpegang teguh pada firman Tuhan untuk saling melayani sampai akhir. Kalau yang sudah senior dan cukup berpengalaman, jadilah teladan dan mentor yang baik, sampai yang muda juga bisa melakukannya lebih baik lagi bagi kemuliaan Tuhan. Maukah saudara dipakai Tuhan hari ini juga? Tuhan memberkati.